Halo semua, nama saya Agen dan pada video ini saya akan menjelaskan cara membuat sebuah website dalam Linux dan ini adalah proyek UAS mata kuliah OS saya. Selamat menonton. Pertama-tama adalah kita harus mendownload VirtualBox dan file Ubuntu-nya. File-filenya akan didownload menurut dengan operating system masing-masing. Untuk operating system saya menggunakan Linux. Pertama, kita klik run VirtualBox-nya, lalu kita pencet next, lalu kita pilih lokasi penginstalan dan kita install. Kita tunggu sampai instalasi selesai, lalu kita pencet finish dan start VirtualBox kita. Setelah instalasi, kita run VirtualBox-nya dan pencet new. Lalu kita beri virtual machine ini sebuah nama, saya memilih Ubuntu, lalu machine folder adalah tempat lokasinya, saya biarkan default, lalu kita pencet type-nya Linux dan versionnya Ubuntu 64-bit. Lalu kita alokasikan mau memberi berapa memori kepada machine Linux ini, lalu kita buat sebuah hard disk. Hard disk-nya akan dalam bentuk VirtualBox disk image, karena itu adalah option yang paling terbaru. Lalu kita pilih yang dynamically allocated biar size-nya bisa diganti-ganti di masa depan. Next, setelah kita selesai membuat virtual disk-nya, kita ke settings, lalu storage, terus choose disk file. Nah, terus kita select file Ubuntu yang kita telah download tadi di awal. Nanti jika Anda telah menyelect, hasilnya akan keluar seperti ini. Lalu kita start Ubuntu-nya, nanti akan muncul gambaran seperti ini. Pilihlah bahasa, lalu pencet install Ubuntu. Nanti kita pencet yang normal installation dan other options-nya dicek dua-dua, tidak apa-apa. Lalu kita continue. Dan yang untuk installation type, kita pilih yang erase disk and install Ubuntu. Nah, terus nanti Anda perlu memilih region Anda di mana, memberi nama untuk Ubuntu, mesin Ubuntu-nya, kasih password, dan lalu kita pencet continue. Nanti Ubuntu akan menginstal sendiri. Setelah beberapa lama, Ubuntu akan restart sendiri dan memunculkan gambaran ini. Gambaran ini tandanya kita telah selesai. Setelah menginstal Ubuntu, kita harus menginstal Apache Server, MySQL, dan PHP. Itulah lab. Next adalah untuk menginstal WordPress. Caranya adalah untuk membuat database MySQL dan user untuk WordPress-nya dulu, lalu menginstal PHP extension, kemudian mengkonfigurasi Apache dan htaccess override dan rewrite, baru kita mendownload WordPress-nya dan menyelesaikan proses instalasi WordPress itu sendiri. Setelah ini selesai, maka WordPress sudah bisa digunakan. Jadi ini adalah website WordPress saya. Ini adalah landing page-nya, yaitu home, dan di sini ada welcome to Hagen Quick's website. Ini sedikit tentang saya Hagen Quick, saya dari Surabaya, dan saya adalah mahasiswa informatika di Universitas Ciputra. Ini adalah website WordPress pertama saya yang saya run di virtual server dari Ubuntu saya di dalam virtual machine. Website ini adalah sebuah proyek UAS untuk operating system saya. Dan ini sedikit hobi saya suka menonton F1, saya suka K-pop dan K-drama, saya suka bermain game, dan saya suka mendengarkan musik. Next, first page atau first article saya adalah tentang my EES business. Pada kelas Entrepreneur Essential saya diharuskan membuat sebuah bisnis. Jadi, saya dan tim saya membuat sebuah bisnis bernama Hazel Tote Bag. Apa itu Hazel Tote Bag? Hazel Tote Bag adalah sebuah tote bag yang terbuat dari karung goni bekas 100%. Jadi kita meng-upcycle karung goni itu. Dan tujuannya adalah untuk memberi solusi sebagai pengganti kantong plastik di Surabaya. Apa yang bagus dari tote bag kita adalah kita memiliki stylish design yang cocok untuk outfit apapun. Harganya sangat terjangkau, yaitu hanya 40.000 dan lebih rendah dari harga pasar. Dan yang terakhir adalah yang pasti kualitasnya sangat terjamin, bahannya sangat kuat dan bahannya sangat tebal. Ini adalah sedikit testimoni dari pembeli-pembeli. Namun nama pembelinya tidak saya tuliskan karena mereka tidak ingin ditulis.
Next adalah artikel My First Program. Jadi di mata kuliah Alpro atau Algorithm and Programming, saya dan teman saya dan partner harus membuat sebuah aplikasi untuk tugas UAS. Jadi kami memutuskan untuk membuat sebuah aplikasi yang bernama Kalori. Aplikasi ini adalah untuk orang dapat menghitung BMI mereka, pemasukan kalori, dan tambah atau kurang berat badan mereka. Aplikasi ini saya menggunakan bahasa pemrograman Java 11 dan menggunakan IDE NetBeans 12 dengan toolkit Swing untuk membuat UI. Ini adalah landing page kita. Pertama kita dikasih dua pilihan untuk menghitung BMI atau kalori masuk. Kita menyarankan untuk BMI calculator dulu agar fiturnya bisa dimaksimalkan nantinya. Lalu setelah kita memasukkan semua inputan-inputan yang diperlukan, kita pencet calculate dan nanti hasil BMI akan keluar. Di sini nanti ada tulisan BMI-nya, kategorinya, dan berat badan idealnya berapa. Di bawahnya adalah tentang kalori-kalori yang dibutuhkan per harinya untuk mempertahankan, menurunkan, dan menaikkan berat badan. Lalu kita pencet next adalah masuk ke pemasukan kalori. Di dalam pemasukan kalori, kita bisa menginput makanan apa aja yang kita telah makan, kita bisa mengganti porsinya, dalam bentuk gram, kita juga bisa mendelete makanan yang kita salah. Lalu setelah kita menginput semuanya, kita pencet calculate, nanti total kalori yang kita telah makan dikeluarkan dan akan diberi perincian setiap makanan memiliki berapa kalori. Yang terakhir di bawah adalah perkiraan perubahan berat badan kita yang akan terjadi jika kita memakan banyaknya kalori tersebut. Next, artikel adalah PKMGT. PKMGT adalah tugas UAS Bahasa Indonesia saya, di mana PKMGT adalah program kreativitas mahasiswa gagasan tertulis. Judul saya adalah pembuatan website informasi sebagai solusi untuk pembantuan moderasi beragama. Kelompok saya memilih topik keagamaan karena kami melihat bahwa ada banyak sekali masalah yang berhubungan dengan agama. Jadi karena itu kami ingin membawakan sebuah solusi, yaitu dengan cara bermoderasi beragama. Ini adalah simplified version PKMGT saya yang terdiri dari latar belakang, solusi yang kita tawarkan yaitu sebuah website untuk memoderasi beragama dan saling berdiskusi, dan kesimpulan. Next adalah artikel cybersecurity, tugas dari Intro to ICT. Kita diharuskan untuk membuat sebuah artikel tentang pilihan topik kita. Artikel saya adalah tentang Bloody Stealer. Apa itu Bloody Stealer? Bloody Stealer adalah malware baru yang akan meretas game account Anda. Nantinya password Anda, lalu cookies, autofill data, screenshot, dan lain-lainnya akan bisa terambil semua jika Anda terinfeksi virus. Ini adalah references saya, dan ini adalah sedikit video atau summary tentang apa itu Bloody Stealer. Next adalah digital marketing. Ini adalah tugas lain dari Intro to ICT, dan pada tugas ini kami diharuskan untuk memilih sebuah strategi marketing, dan saya memilih email marketing. Singkatnya saja, email marketing adalah suatu cara promosi suatu produk maupun jasa melalui email masing-masing. Di sini kita bisa melihat bahwa email marketing ada banyak tipenya, lalu mengapa mereka menggunakan email marketing, lalu cara kerjanya, lalu target market, dan kelebihan dan kekurangan. Jadi konklusi singkatnya adalah karena setiap digital marketing memiliki kelebihan dan kekurangannya, jadi tidak ada yang lebih bagus dari yang lainnya. Kita harus melihat dan menentukan mana strategi marketing mana yang cocok dengan produk kita.